saya, Hoirunisa, akan mempresentasikan tugas IPS 1 yang berjudul menganalisa zona pembagian iklim matahari dan pengaruhnya terhadap kehidupan dalam aspek ekonomi, pedagang, jas hujan, masyarakat Kota Surabaya oleh kelompok 3. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yakni iklim laut, iklim panas, dan iklim musim. Berikut adalah penjelasan mengenai iklim dan klasifikasinya. Apa yang dimaksud dengan iklim? Pengertian iklim menurut para ahli. 1. Kartasaputra 2012. Pengertian iklim yang pertama menurut Kartasaputra, iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama yang sifatnya tetap. 2. Gibbs 2009. Iklim merupakan peluang statistik berbagai keadaan atmosfer antara lain suhu, tekanan, angin, dan kelembapan yang terjadi di suatu daerah dalam kurun waktu yang panjang. Pembagian iklim matahari. 1. Iklim tropis. Sebuah wilayah disebut memiliki iklim tropis ketika daerah tersebut memiliki suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius 64 derajat Fahrenheit dengan curah hujan yang cukup tinggi. Di wilayah tropis, matahari mencapai titik tepat di atas kepala paling tidak sekali sepanjang tahun. Dan pada daerah tersebut hanya terdapat 2 macam musim, yaitu penghujan serta kemarau. Berdasarkan pada pembagian garis lintang, wilayah yang termasuk pembagian iklim tropis adalah wilayah yang terletak pada garis lintang 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Adapun wilayah yang memiliki iklim tropis diantaranya Brazil, Afrika Tengah, Indonesia, dan Australia Utara. 2. Iklim subtropis. Wilayah yang memiliki iklim subtropis terletak di antara garis lintang 23,5 derajat dan 35 sampai 66,5 atau berada di utara dan selatan. Khatulistiwa atau lebih tepatnya terletak antara 23,5 utara sampai dengan 35 lintang utara dan 23,5 lintang selatan sampai dengan 35 lintang selatan. Daerah beriklim subtropis mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Keempat musim tersebut mempunyai karakteristik tersendiri dengan suhu maksimal, suhu minimal, suhu kelembapan, maupun kondisi lingkungan hidup yang berbeda. Adapun wilayah yang memiliki iklim subtropis diantaranya meliputi sebagian besar wilayah Eropa, kawasan Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat sebelah utara, Amerika Serikat, Afrika Utara, dan Afrika Selatan. Sedangkan daerah subtropis yang terletak di belahan bumi selatan meliputi Australia dan bagian selatan Amerika Selatan. 3. Iklim sedang. Iklim sedang atau hangat sendiri berada di wilayah dengan garis lintang tengah 35 sampai 66, lintang utara dan 35 lintang selatan dan 66,5 lintang selatan yang membentang antara tropis dan daerah kutub bumi. Bukan hanya posisi latitudinal yang mempengaruhi perubahan suhu. Di wilayah yang beriklim sedang, arus laut, massa udara, benua, maritima, dan ketinggian juga merupakan faktor penentu. 4. Iklim dingin. Iklim dingin di bumi sendiri terdapat di wilayah kutub. Daerah iklim kutub ditandai dengan kurangnya musim panas. Setiap bulan dalam iklim kutub memiliki suhu rata-rata kurang dari 10 Celcius 50 Fahrenheit. Wilayahnya sendiri mencakup lebih dari 20%. Bagian bumi sebagian besar wilayah ini jauh dari garis khatulistiwa. Bagian kiri memiliki musim dingin sangat panjang dan musim panas sangat singkat. Iklim kutub terdiri dari musim panas yang dingin dan musim dingin yang sangat dingin, sehingga menghasilkan tundra tanpa pohon, gletser atau lapisan es permanen atau semen permanen. Daerah kutub selalu tertutup salju dan es sepanjang tahun. Suhu terendah yang pernah tercatat terjadi di Antartika dan di angka 80 Celcius. Berikut gambar pembagian iklim matahari. Iklim matahari.
0 sampai 23 derajat tropis, 23 sampai 40 derajat subtropis, 40 sampai 60 derajat sedang, 60 sampai 90 derajat dingin. Peta Indonesia, letak astronomis Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 13.466, luas daratan 1.922.570 km persegi, dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Terletak di antara secara astronomis 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur, dan antara 6 derajat 5 utara sampai 11 derajat 5 selatan. Letak Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa membuatnya memiliki iklim tropis. Hal ini karena Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Beberapa keunggulan dari iklim tropis adalah adanya hujan yang cukup kondisi suhu yang normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, adanya musim hujan dan kemarau. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta atau 415 km sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Wilayah kota Surabaya di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Madura, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo. Luas wilayah kota Surabaya 274,06 km yang terbagi menjadi 31 kecamatan dan 163 desa atau kelurahan. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan sehingga jarang ditemukan lahan persawahan. Banyak perusahaan besar yang berkantor pusat di Surabaya, seperti PT Sampurna Tbk, Mastion, Links Group, Unilever, dan PT PAR. Kawasan industri di Surabaya diantaranya Surabaya Rumput Industri SIRR dan Margomulyo. Sektor industri, pengolahan, dan perdagangan yang mencakup juga hotel dan restoran merupakan kontributor utama kegiatan ekonomi Surabaya yang tergabung dalam nilai produk domestik regional bruto atau PDRB. Salah satu kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Surabaya adalah perdagang jas hujan dan payung. Jenis barang dagangan ini banyak diperjualbelikan hampir di seluruh kota Surabaya. Penjualan komoditi jas hujan dan payung mengalami kenaikan sebelum musim hujan turun dan mengalami penurunan saat musim kemarau. Akibatnya saat musim kemarau pedagang akan mengalami penurunan omset penghasilan. Agar penghasilan pedagang tidak mengalami penurunan, tentunya para pedagang jas hujan dan payung harus bisa mengantisipasinya dengan menjual barang dagangan lain selain jas hujan dan payung, sehingga hal ini tidak akan berdampak pada penghasilan pedagang itu sendiri. Dari hasil analisa pembagian iklim matahari dapat kami tarik kesimpulan bahwa 1. Berdasarkan letak astronomis Indonesia memiliki iklim tropis. 2. Wilayah yang memiliki iklim tropis mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. 3. Implikasi iklim tropis kegiatan ekonomi masyarakat kota Surabaya saat musim kemarau, penjualan jas hujan dan payung mengalami penurunan sehingga mengurangi omset penjualan dan penghasilan. 4. Untuk mengatasi kerugian masyarakat perlu menambah barang dagangan selain jas hujan dan payung sehingga tetap punya penghasilan saat musim kemarau. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.